ya kelasnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya mahasiswa Universitas Pancamarga, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Hari ini saya akan membuka kuliahnya sih. Kita akan menyaksikan presentasi dari Kristiono dan Faris yang akan berbicara bab berapa nih? Bab 6 ya? Ya. Bab 6 tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Tolong disimak teman-temannya. Dan ini saya rekam untuk nanti dipublikasikan di YouTube ya. Untuk Kristiono, waktu dan tempat saya berikan ya. Silakan. Boleh share screen biar lebih Kamu yang share screen ya. Sebentar kalau gitu. Saya kasihkan host ke kamu. Sudah. Saya stop screen dulu. Sudah. Langsung ya, Bu? Langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat pagi buat teman-teman dan terima kasih atas waktunya buat kami berdua untuk bisa mempresentasikan pada hari ini, yakni mengenai peran pemerintah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristiono dan rekan saya yakni Faris Hidayatur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan bab 6 yakni peran pemerintah. Di mana peran pemerintah di sini akan membahas mengenai perspektif ekonomi liberalisme, perspektif ekonomi neoliberalisme, perspektif ekonomi sosialisme, perspektif ekonomi merkantilisme, dan perspektif ekonomi campuran dengan studi kasus negara kini. Yang pertama di sini adalah peran pemerintah, yakni pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu satu, stabilisasi, dua, alokasi, dan tiga, distribusi. Stabilisasi di sini yakni fungsi pemerintah dalam mencapai kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua yakni alokasi. Alokasi yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan raya, sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Yang terakhir ada distribusi. Distribusi di sini yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian. Di sini ada dua. Yang pertama, intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah di sini adalah merujuk pada tindakan yang disengaja oleh pemerintah untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar. Nah, itu dapat mengambil beragam bentuk mulai dari peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter. Nah, intervensi pemerintah di sini banyak pembangunan ekonomi. Umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena intervensi pemerintah ini diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi kegagalan pasar
yakni market failure, seperti kekacauan harga monopoli dan dampak negatif dari kegiatan usaha swasta. Contohnya pencemaran lingkungan. Yang kedua ada mekanisme pasar tidak dapat fungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Nah, jadi peraturan pemerintah ini bisa dibilang adalah intervensi pemerintah yang merupakan campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem ketentuan, perkembangan yang dilakukan untuk mengurus negaranya. Nah, campur tangan ini dilakukan tentunya akan memberi dampak yang baik bagi perekonomian negara. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan tadi mengenai peran pemerintah dalam perekonomian dari berbagai perspektif. Yang pertama ada perspektif ekonomi liberalisme yang akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya sistem ekonomi liberalisme. Ekonomi liberalisme adalah paradigma ekonomi yang berasal dari pakar ekonomi. Yaitu Bentar. Saya stop dulu. Itu di sekitarnya Faris ada siapa itu? Ada Kristiono ya? Nah, Kristiono gimana ya? Karena satu tempat, jadi suaranya menggema karena ada 3 orang di sini pakai mic bersamaan itu. Ya, gimana ya? Kami itu. Coba gitu ya. Coba ngomong lagi siapa Faris? Sistem ekonomi liberalisme. Ya wes, enak. Lanjut. Ekonomi liberalisme adalah paradigma ekonomi yang berasal dari pakar ekonomi, yaitu Adam Smith dan... Bentar. Ini iya Pak Kristiono bisa nggak speakernya dimatikan? Dicolokin headset gitu loh. Colokin headset jadi speakernya mati supaya suaranya Faris nggak terganggu, nggak terdistorsi gitu. Masukin headset aja. Kristiono masukin headset terus suaranya di mute ya. Kenapa Arisa? Sudah wes, coba lagi wes. Sudah wes, lanjut Faris. Sistem ekonomi liberalisme. Ekonomi liberalisme adalah paradigma ekonomi yang berasal dari pakar ekonomi, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Sistem liberal merupakan ekonomi pasar yang mempunyai kebebasan untuk melakukan langkah-langkah kegiatan ekonomi kepada pelaku ekonomi bertransaksi. Peran ekonomi. Dalam sistem ekonomi liberal, pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri semua kegiatan ekonomi. Di sini pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas dan tidak dapat mendominasi atau mengintervensi pasar. Di sini pemerintah sama sekali tidak boleh ikut campur dalam urusan kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya bertugas sebagai badan birokrasi dan dilarang untuk mengikuti kegiatan perekonomian. Tujuan sistem ekonomi liberal yang pertama untuk mengembangkan atau memberikan kebebasan terhadap pelaku usaha dalam bersaing dan berinovasi secara bebas. Sedangkan yang kedua yaitu hak kepemilikan pribadi atas semua proses produksi akan diakui. Yakni ciri-ciri dan
Selanjutnya, ciri-ciri dalam sistem ekonomi liberal. Yang pertama, setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi. Alat produksi merupakan media untuk mengolah bahan menjadi produk jadi dengan bantuan kerja. Terdiri dari alat produksi langsung atau fasilitas produk yang berupa mesin, peralatan, perkakas, dan sebagainya. Dan alat produksi tak langsung, yaitu tanah, jalan, bangunan, gedung, dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada campur tangan langsung pemerintah dalam kegiatan ekonomi, kecuali hanya sebagai kontrol agar terlaksananya interaksi ekonomi. Negara atau pemerintah hanya sebagai pelindung dan fasilitator atau penengah dalam menjaga agar kelangsungan kegiatan ekonomi tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, timbulnya persaingan dalam masyarakat. Persaingan atau kompetensi dalam bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi, dan promosi. Yang keempat, adanya kebebasan berusaha dan bersaing antara setiap individu. Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri semua kegiatan ekonomi. Yang kelima, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu pengusaha dan tenaga kerja. Yang keenam, kondisi pasar selalu menjadi pertimbangan utama. Yang ketujuh, barang atau produk yang dihasilkan bermutu tinggi. Dan yang terakhir, harga dibentuk di pasar bebas. Terus, kegiatan ini produksi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Contoh perilaku liberalisme. Yang pertama, terciptanya kebebasan di masyarakat, namun tetap dalam batasan, yakni bebas dengan syarat mampu dipertanggungjawabkan. Yang kedua, terciptanya keadaan masyarakat yang beragam dan heterogen, mulai dari arti suku, agama, makna ras, dan golongan serta unsur budaya. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia. Dan yang keempat, diberlakunya pemilihan umum guna menentukan pemimpin oleh rakyat. Yang kelima, berkembangnya perekonomian yang mendukung usaha pribadi sebab mengakui kepemilikan pribadi. Siapa? Hah? Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi liberal. Kelebihan sendiri di sini ada 5, yakni tumbuhnya inisiatif dan kreativitas masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan semangat bersaing untuk maju. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi tinggi. Yang keempat, tingginya kualitas produk yang dihasilkan. Yang terakhir,
kebebasan individu untuk dapat memiliki sumber daya produksi. Untuk kekurangan sendiri ada 5 juga. Yang pertama, terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat. Yang kedua, menimbulkan kesenjangan sosial. Yang ketiga, terjadinya banyak monopoli di masyarakat. Yang keempat, banyak terjadi gejolak dalam perekonomian. Yang terakhir, sulitnya pemerataan pendapat. Kesimpulan teori ini memberi kebebasan pada setiap individu pada sektor ekonomi karena pemerintah menurut ekonomi liberalisme terlalu kecil untuk bisa mengatur perekonomian. Perekonomian ini terlalu banyak dan luas aspeknya untuk bisa diatur oleh pemerintah, yang mana pemerintah hanya terdiri atas beberapa orang saja yang mengakui mampu mengatur seluruh orang dalam satu negara maupun secara global. Nah, jadi kesimpulannya di sini tuh menurut masyarakat liberalisme memandang bahwa pemerintah itu tidak kuat atau tidak mampu untuk mengatur perekonomian di sebuah negara, karena pemerintah itu hanya terdiri dari beberapa orang saja, di mana pemerintah nggak mungkin cuma mengawasi atau mengatur perekonomian saja, otomatis banyak dari segi membahas mengenai politik dan lain-lain. Jadi menurut masyarakat liberal ini pemerintah kurang mampu dalam mengatur perekonomian suatu negara. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya yakni perspektif ekonomi neoliberalisme. Yakni pada abad ke-20. Neoliberalisme adalah ideologi liberalisasi ekonomi yang muncul pada abad ke-20 dan ide-idenya mencakup privatisasi ekonomi, deregulasi, dan penghapusan regulasi dagang. Neoliberalisme dapat dikatakan merupakan revival atau kebangkitan pemikiran ekonomi klasik yang mengadvokasi pasar bebas, kebebasan individu, intervensi negara minimal dengan perekonomian yang merupakan kumpulan teori tentang relasi antar negara, pasar, individu, dan masyarakat dalam sebuah sistem perekonomian yang berasaskan kapitalisme. Nah, menurut kaum neoliberalisme ini, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi tetap lebih baik dibandingkan inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Dan tugas pemerintah di sini hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik. Negara dan pemerintah sebagai wasit ekonomi untuk menegakkan pasar bebas, sehingga pemerintah dilarang ikut campur dalam urusan ekonomi dan negara harus menyerahkan pada mekanisme pasar. Seperti contoh kasus upah pekerja, di mana dalam pemahaman neoliberalisme ini pemerintah tidak berhak ikut campur dalam baik penentuan gaji atau masalah-masalah tenaga kerja. Sepenuhnya ini yang mengurus adalah urusan antara pengusaha pemilik modal atau atasan atau bisa dibilang bos dengan si pekerja. Seperti itu. Jadi pemerintah tidak bisa membuat aturan ini loh gajinya gitu. Jadi itu tergantung pengusaha modal. Selanjutnya, tujuan sistem ekonomi neoliberalisme. Yang pertama yakni mengembangkan kebebasan setiap orang untuk bisa bersaing secara bebas dan sempurna di pasar. Yang kedua, kepemilikan pribadi atas setiap faktor produksi akan diakui. Selanjutnya, peran pemerintah. Nah, jadi peran pemerintah pada sistem neoliberalisme ini diperlukan ketika perekonomian sedang krisis. Contohnya yang sedang marak belakangan ini yakni harga minyak goreng.
di mana harga minyak goreng itu melebihi harga umum. Yang awalnya sekian menjadi naik sekian gitu. Jadi berhubung marak tentang mahalnya harga minyak goreng, tentang kelangkaannya gitu. Jadi kalau sudah di pasar marak dengan hal itu dan tidak ada jalan keluar, maka pemerintah akan membuat kebijakan baru. Karena pada saat itu kondisi pasar sedang krisis. Jadi pemerintah memberikan kebijakan menurunkan harga minyak goreng. Nah, jadi peran pemerintah di situ adalah menurunkan harga minyak goreng dalam artian memberikan subsidi dari harga minyak goreng sekian turun menjadi sekian. Seperti itu. Selanjutnya, kelebihan neoliberalisme. Kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Jadi dalam pemikiran neoliberalisme ini politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai. Nah, sedangkan secara kebersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Selanjutnya sistem sosialisme akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya perspektif ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh negara. Sistem ekonomi sosial bisa disebut juga dengan sistem ekonomi yang bisa terpusat. Karena segala sesuatunya hanya diatur oleh negara dan juga dikomandokan dari pusat. Yang pertama, pemerintah yang mendikte perusahaan harus memproduksi apa, bagaimana mendistribusikannya, apa yang dijual dan apa yang disimpan. Yang kedua, keuntungan. Ini diberi kembali kepada rakyat. Dan yang ketiga, perekonomian diatur dan diorganisasi oleh pemerintah. Dan yang terakhir, membiayai kebijakan dan pengembangan pembangunan. Bentar, tadi mulainya jam berapa ya? Jam 8. Oh, berarti kurang berapa menit? 20 menit ya? Sorry ya. Oke. Lanjutkan. Marketing Mariam. Siapa? Oke, ciri-ciri. Perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Misal, dalam sumber daya produksi dimiliki oleh pemerintah. Nah, individu tidak diberi kewenangan dan kebebasan dalam memiliki sumber daya. Terus, sumber alat produksi diakui oleh negara. Pemerintah beberapa berperan aktif atau pemerintah adalah satunya yang memiliki kekuasaan dalam perencanaan ekonomi. Jadi pemerintah di sini menjadi pusat dalam pengambilan keputusan dalam segala kegiatan ekonomi seperti perdagangan luar negeri, distribusi, konsumsi dan investasi.
Yang ketiga, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Yang keempat, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Lanjut. Kelebihannya yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Pemerintah menyediakan kebutuhan pokok atau fasilitas-fasilitas kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, hasil produksi dapat dinikmati secara rata. Dan yang keempat, mudah melakukan pengendalian harga. Kekurangannya di sini, hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Potensi dan daya kreasi tidak berkembang. Tidak dapat kebebasan individu. Perilaku sosialisme. Contoh, tindakan sosialisme di Indonesia. Yang pertama, penghapusan produksi secara bebas dan kompetitif. Dan yang kedua, kegiatan gotong royong sebagai bentuk rasa solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang ketiga, ikut memberikan bantuan saat ada anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan sosial sebagai contoh solidaritas sosial dengan menjenguk tetangga yang terkena musibah. Selanjutnya adalah perspektif ekonomi merkantilisme. Nah, merkantilisme ini adalah praktek dan teori ekonomi yang didominasi di Eropa, yakni pada abad 16 sampai 18. Nah, yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Istilah merkantilisme ini berasal dari bahasa Inggris, yakni merkan yang berarti pedagang. Artinya, dalam teori merkantilisme, jika setiap negara ingin maju, maka harus melakukan perdagangan dengan negara lainnya. Akibatnya, kekayaan negara dapat diperoleh dari surplus perdagangan luar negeri dalam bentuk emas atau perak. Selanjutnya, yakni tujuan merkantilisme. Tujuan ekonomi merkantilisme yakni bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Maksudnya barang jadi ini seperti cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Nah, secara historis, kebijakan tersebut sering menyebabkan perang dan juga termotivasi untuk melakukan ekspansi kolonial. Tarif tinggi, terutama pada barang-barang manufaktur, merupakan fitur yang hampir universal dari kebijakan merkantilis. Manufaktur sini adalah barang jadi dari bahan baku mentah. Bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin, produksi, dan sebagainya dengan skala produksi yang sangat besar. Selanjutnya yakni ciri-ciri sebuah sistem ekonomi merkantilisme. Yang pertama, negara adalah satu-satunya bentuk penguasa dari suatu perekonomian. Yang kedua, memperoleh logam mulia sebanyak mungkin dan hal tersebut menjadi hal utama. Nah, mengapa menjadi hal utama? Karena logam mulia menjadi alat ukur kesejahteraan, kekayaan,
maupun kekuasaan bagi suatu negara, yang artinya semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh negara imperialisme atau negara penjajah, maka semakin kaya dan berkuasa pula negara tersebut. Yang ketiga yakni fokus pada neraca perdagangan. Yang ketiga fokus pada neraca perdagangan yang surplus, yang merupakan bentuk perolehan keuntungan yang besar dari perdagangan luar negeri. Yang keempat, muncul kebijakan-kebijakan yang bisa menunjang keberlangsungan sistem merkantilisme ekonomi seperti menciptakan koloni di luar negeri, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Monopoli pasar. Monopoli pasar adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Melarang ekspor emas dan perak, bahkan untuk alat pembayaran. Melarang pembayaran untuk dibawa dalam kapal asing. Subsidi ekspor. Subsidi ekspor ini adalah jenis subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah kepada perusahaan ketika mengekspor barang ke luar negeri. Tujuan pemberian subsidi ini adalah agar pengekspor dapat menjual barang di luar negeri dengan lebih murah sehingga lebih kompetitif. Setelah itu mempromosikan manufaktur melalui penelitian atau subsidi langsung, membatasi upah, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri, dan membatasi produksi domestik melalui hambatan non-tarif untuk perdagangan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa sebagai suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Nah, di sini merkantilisme mengajarkan bahwa negara harus penting dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, yakni dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor. Selanjutnya, ke perspektif ekonomi campuran, sistem merkantilisme ini adalah bentar, suara apa itu? Di rumah, suara di rumah ya? Bukan di sini. Oh, ada yang ini. Siapa yang nggak mute di sini? Kurang semenit nih. Punyanya Alvan ini. Udah mute Alvan. Kurang semenit, saya tutup dulu, nanti dilanjutkan sesi berikutnya.